Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini si Zhouzi pun berhasil membinasakan si Ghost dengan pedangnya. Dia kini juga mengatakan, seperti garis yang digambar di atas air dan langsung menghilang, begitu juga dengan kehidupan manusia, terbatas dan singkat. Zhouzi benar-benar berhasil mentiadakan sosok Ghost itu dengan pedangnya. Kini dia berdiri dengan lantangnya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Hansu kini tengah disergap oleh Ghost dengan kemampuan akar. Di sana pelan-pelan tubuh Hansu pun mulai dicengkram. Sosok dari Ghost berkata, seperti informasi yang saya dapatkan ini sangat benar. Hansu cuma mayat hidup di tempat tidur. Ya, pelan-pelan tubuh Hansu benar-benar akan ditangkap oleh si Ghost ini. Si Ghost juga mengatakan, sayang sekali, kau cuma terbaring di sini. Bukannya kau sangat berbakat, Hansu. Ya, pelan-pelan semua tubuh dari Hansu mulai dikuasai oleh Ghost. Ghost sadar, ini memang super power. Ketika dia tengah melakukan hal itu, tiba-tiba ada adik perempuan Sanyu yang kini lantas datang. Si adik mengatakan, menyingkirlah dari kakakku. Ya, serangan kilat dikeluarkan oleh si adik dan kini dapat dihindari oleh si Ghost itu. Ghost pun kini mencoba untuk pergi dan Hansu ditinggalkan di sana. Namun tak diduga Ghost kembali menyerang sehingga membuat si adik pun kini terpukul mundur ke belakang. Dengan luka yang dialami oleh si adik, si Ghost kembali mendapatkan Hansu dan membawanya pergi. Si adik tak membiarkan hal itu. Dia terus mengejar hingga ketika berada di luar, mereka bertemu dengan ibu dari Hansu. Di sini dengan kemunculan Ghost di hadapan membuat si ibu berkata, Ghost, kalau datang ke rumahku kenapa kau tak bilang dulu? Kami jadi tak bisa menyambutmu dengan baik. Kenapa saat ini kau malah membuat kami dalam situasi yang sulit? Kemudian Ghost pun mengatakan, jangan berpura-pura di hadapanku. Kalian adalah pelayan Wuyu. Seharusnya kalian tahu apa yang dilakukan keluarga Liu sekarang. Jangan terlibat kalau kalian ingin hidup. Saat waktunya tiba, kami pasti akan menang. Mendengar hal itu, si ibu lantas berkata, aku tak peduli pada keturunan orang lain, turunkan anakku itu. Si Ghost mengatakan, dia cuma mayat hidup, dan aku akan melepaskan ini. Ya, di sini dengan kondisi yang ada, si adik bergegas menangkap kakaknya itu dan berhasil melakukannya. Si Ghost kemudian juga meninggalkan tempat itu. Di sini si ibu mengatakan kepada para anak buahnya, tak perlu mengejar, letakkan Hansu kembali ke ruang perawatan. Ya, kini ketika ini terjadi, si adik mengatakan kepada ibunya, ibu, apakah kau tadi serius? Kau tidak peduli dengan keturunan orang lain? Apakah kita hanya akan menonton saja? Padahal sebelumnya kakak pernah mengatakan, kemunculan Child of Divine akan membawa kebaikan pada dunia. Tapi aku tak tahu sama sekali tentang hal itu. Namun yang ku tahu, orang menakutkan barusan melukai kakakku sampai seperti ini. Namun kau malah bersikap sopan kepadanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun si ibu tampak diam. Meski sang adik tak mampu untuk berkata apapun lagi, tetap saja si adik pun tetap mengatakan. Kini, secara pelan si adik hanya bisa berkata, aku akan membalaskan ini untuk kakakku. Ya, setelah itu si ibu mulai mengevaluasi kesalahan dilakukan oleh anaknya itu. Di sana ibu mengatakan, kau membuat dua kesalahan saat bertarung tadi. Pertama, kau mengalihkan perhatianmu sebelum mengkonfirmasi kematian musuhmu, sehingga memberikan dia kesempatan untuk menyerang. Kedua, kau tak langsung memanggil bantuan. Si anak pun paham akan hal itu. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Qintian yang sedang berkata dengan si Sanyu. Di sana, Qintian mengatakan jika penjara Divine itu seperti kandang dengan beberapa pilar mengelilingi ruang tidur dan di bawahnya terdapat sebuah kolam. Cairan di kolam itu terlihat seperti magma. Qintian masih ingat akan baunya mencekik dan membuatnya mual. Ya, saat kemudian Sanyu kembali bersikap aneh. Kali ini, dia pun mulai terbawa suasana. Dan kini, dia seakan-akan bertemu dengan ibunya. Saat ini, yang ada di hadapannya bukanlah ibunya, tapi sosok
kepribadian kedua yang mencoba untuk mengambil alih tubuh dari San Yu itu. San Yu mencoba untuk memberontak, namun si kepribadian kedua mencoba untuk mengambil alih tubuh dengan sangat lantang. Hingga saat kemudian San Yu terdiam gitu saja, sehingga membuat Qin tampak panik. Selanjutnya pergelutan terjadi dalam pikiran San Yu. Di sana, si kepribadian terus mencoba untuk menangkap dan menahan tubuh dari San Yu ini supaya menjadi miliknya. Ketika ini terjadi, si Qin pun lantas memanggil kedua eksper untuk membantu San Yu. Keduanya pun lantas mencoba untuk mendekat ke arah San Yu dan mencoba untuk menenangkan San Yu kembali, hingga akhirnya San Yu kembali dalam keadaan normalnya. San Yu terus berduel dalam pikirannya. Dia mencoba untuk terus bertahan dari kepribadian yang terus mencekam ke arah dirinya itu. Meski seperti itu, si San Yu tetap mencoba untuk tidak tergantikan. Meski saat ini dia tak mampu untuk berbicara, dia terus mencoba untuk kembali normal. Hingga pada akhirnya San Yu pun kembali tersadar. Di tengah kondisi yang ada, membuat San Yu lantas berkata, "Leo Chuan, aku sudah kembali normal." Dan tak cuma itu, San Yu mengatakan, "Bertarunglah denganku." Dengan kondisi ini membuat si Leo Chuan berkata, "Sialan, sepertinya benar-benar terjadi suatu pada bocah ini." Si Peisenia juga tahu suhu tubuh rata-rata dari si San Yu telah meningkat. Kemudian San Yu berkata, "Aku perlu superpower dan cuma pertarungan yang bisa menyelesaikan itu. Jadi tolong bertarung denganku." Dengan kondisi yang ada mau tak mau, si Leo Chuan akan mewujudkan hal itu. Dan kini Qin mengatakan jika dia tahu tempat yang cocok untuk melakukan ini. Singkatnya, tibalah mereka di sana. Ketika ini terjadi, Peisenia mengatakan kepada San Yu jangan sampai terbunuh oleh dirinya itu. San Yu mengatakan, "Aku mau Leo Chuan datang dengan niat membunuh. Cuma saat kematian mendekat, ada kemungkinan aku mendapatkan yang aku mau. Aku harus jadi lebih kuat." Dengan kondisi ini membuat Peisenia tahu jika sepertinya dia datang ke tempat yang tepat. Pertarungan pun akan segera terjadi antara si San Yu berhadapan dengan Leo Chuan. Kini, tanpa mikir panjang, Leo Chuan bergegas membentuk sebuah aura medan perang yang lantas langsung tertutupi begitu saja. Dengan adanya domain keras yang semacam itu, membuat Peisenia tak mampu menghancurkannya. Peisenia pun kini kesulitan untuk menghancurkan hal itu dan dia pun tahu jika San Yu akan mendapatkan ujian yang serius. Kini, di dalam domain itu, si Leo Chuan menegaskan, "Tetap buka matamu dan saksikan bagaimana superpower yang sebenarnya. Aku tak selevel dengan yang lainnya. Apakah kau siap untuk belajar bersamaku?" Pertarungan kemudian terjadi. Serangan kilat dikeluarkan oleh Leo Chuan tapi berhasil dihindari oleh San Yu. Meski berhasil menghindar, San Yu juga sedikit terkena serangan petir itu. Kini San Yu berkata pria ini sangat kuat, bahkan hanya menggunakan satu tangan. Itu benar-benar terasa efeknya pada tubuh San Yu. Tak lama kemudian kobaran api dikeluarkan oleh Peisenia untuk menghancurkan domain itu, namun dia tetap gagal. Dengan kondisi ini Qin juga mengatakan, "Aku sudah berpengalaman dengan para expert, tapi Leo Chuan ini benar-benar berada di level yang berbeda." Di sini Peisenia membenarkan hal itu. Berdasarkan apa yang dia ketahui, Leo Chuan adalah satu-satunya di dunia ini yang mempunyai kekuatan yang terdekat dengan Divine Tear. 16 tahun yang lalu, di hari evaluasi Esper, sosok dari si Peisenia yang masih kecil melihat akan kemampuan dari Leo Chuan yang benar-benar menakjubkan. Orang-orang di sekitaran bahkan mengatakan, "Esper macam apa ini? Tekanannya sangat gila." Kemudian diketahui jika Leo Chuan ini benar-benar banyak dikagumi oleh orang-orang. Orang-orang bahkan mengatakan jika ini sangat tak mungkin. Ya, saat itu si Leo Chuan mendapatkan Golden Ring. Iya, sejak kecil Leo Chuan mendapatkan Golden Ring. Dengan kondisi ini banyak orang berkata
Mungkin dia sangat dekat dengan Defend Tier. Dengan keluarnya Leo Chuan pada saat itu, aura yang berbeda ditampilkan oleh bocah kecil yang ada, mendapatkan banyak sekali kehormatan dari orang-orang di sekitaran. Pesenia menatap wajah itu dengan serius dan kemudian mencoba untuk melakukan gilirannya untuk mengetes seberapa kuat dirinya. Dia tak mau kalah dari Leo Chuan itu. Dan dengan kejadian ini, Qintian yang tahu kemudian berkata, kalau dia sekuat itu, Shan Yu pasti tidak akan bertahan sedetik pun. Di sini, Pesenia mengatakan, bukan cuma itu yang kupikirkan. Musuh kita bisa menyerang kapanpun. Aku harus mempertahankan posisi ini. Kalau mereka muncul sebelum mereka berdua selesai, maka konsekuensi akan sangat buruk. Qintian yang mendengar itu kemudian berkata, serahkan saja pada aku. Aku akan menjaga pintu masuk. Aku akan memberitahumu saat merasakan esper lainnya. Dengan kondisi yang ada membuat Pesenia kemudian berkata kepada si Qintian, kenapa kau membantu kami? Qintian yang mendengar itu kemudian berkata, banyak esper yang berdatangan ke zona pengasingan hanya untuk Shan Yu. Mau itu mereka datang untuk membantu atau membunuh dia, itu berarti Shan Yu penting. Shan Yu bisa merubah dunia ini. Tidak. Aku tak butuh ini. Kami para Black Ring ingin melihat dunia yang berubah. Walaupun berharap pada anak ini mungkin sedikit berlebihan. Qintian bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Shan Yu yang terus berkelahi dengan pikirannya. Kepribadian kedua berkata, kau merasakan ini semua. Kau tak punya kekuatan kecuali kau memberikan tubuhmu padaku. Kau harus pikirkan ini. Kau lelah menjadi lemah. Lelah menjadi bukan apa-apa. Kau mendambakan kekuatan seperti Leo Chuan. Memohonlah padaku. Kau pecundang yang tak bisa menghadapi kenyataan. Apa gunanya melawanku? Bayangkan apa yang para esper itu akan lakukan padamu kalau mereka berhasil menangkapmu. Kau akan menghadapi takdir yang lebih buruk dari kematian. Mereka akan mengurungmu seperti ibumu. Dan berbaris-baris monster akan meminum darahmu, mengkoyak dagingmu. Berikan saja dirimu ini padaku, dan aku akan menghancurkan mereka semua. Aku akan memusnahkan setiap esper, tanpa terkecuali. Di sini meski mendapatkan tekanan yang semacam itu, Shan Yu berhasil untuk fokus, dan dia kini berkata, kau bukanlah aku. Aku telah terlatih menjadi orang yang punya sisi positif. Meski hidup dalam kekejaman yang melanda, tetap saja dia bersama dengan Achun selalu memperdulikan rasa kebaikan. Dan dengan kondisi ini, membuat Shan Yu pun tetap memegang prinsip itu. Dan setelah berhasil untuk mendapatkan tubuhnya kembali, Shan Yu pun kini mulai bangkit. Dengan kondisi ini membuat Leo Chuan mulai menatap itu. Di sana, Shan Yu berkata, Leo Chuan, ini belum berakhir. Mata dari si Shan Yu mulai berubah. Dan karena hal ini, Leo Chuan kemudian berkata, sekarang jadi lebih menarik. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di gerbang area yuridiksi, kita pun diperlihatkan dengan para pasukan Black Ring yang kini muncul begitu saja. Mereka pun telah berada di area pengasingan. Ini seperti sesuatu yang pernah mereka jumpai. Ya, para komplotan itu sepertinya bukan Black Ring yang biasa-biasa saja. Sementara itu kita pun diperlihatkan para pasukan yang kini mengatakan, kita sudah menyelamatkan para Ghost. Para Ghost terluka. Mereka jauh lebih kuat dari yang kita kira. Dan kita tak menemukan jejak penyerang apapun di lokasi kejadian. Ini berarti mereka kemungkinan pergi ke wilayah pengasingan. Langkah kita selanjutnya adalah mencari mereka semua. Dan tidak lupa, para pasukan ini juga akan mengirimkan unit Hybir untuk mencegat para pasukan dari Shan Yu alias komplotannya Shan Yu. Ya, kita pun diperlihatkan dengan para pasukan Hybir itu, yang mana saat ini mereka tengah berkumpul. Di sana, para petugas menatap ke arah pasukan itu, dan seketika, salah satu di antara Hybir yaitu Thea bergegas menyerang ke arah petugas itu dan menyebabkan kekacauan. Untungnya, dia dicegah oleh teman-temannya. Si teman mengatakan, sudah cukup bermainnya Thea, ini waktunya bekerja. Ada perubahan rencana
Dua orang dari kita harus kembali ke area yurisdiksi untuk menghentikan special tire agar tak mencapai wilayah pengasingan. Mereka semua pun kini bergegas ke tempat tujuan mereka masing-masing. Ya, kita kemudian diperlihatkan dengan Zozie yang kini sudah masuk ke dalam area yurisdiksi. Di sana Zozie pun merasakan jika ada yang aneh di sekitarnya. Benar saja, pada saat ini salah satu mutan dengan kemampuan melukis mulai menerapkan sebuah rencana. Dia juga berkata, cuma orang bodoh yang akan melawan special tire secara langsung. Akhirnya aku keluar dari penjara dan aku akan menyingkirkan ini dengan cepat tanpa masalah apapun. Dan setelah berhasil membuat lukisan jebakan, tiba-tiba saja sosok dari Zozie merasakan adanya gempa yang sangat aneh dan juga sangat berantakan. Bangunan-bangunan roboh seketika. Zozie pun tahu jika ini berasal dari bawah tanah. Dia pun beserta yang lainnya mulai terjebak dalam keadaan yang penuh genting ini. Ya, bangunan seakan-akan hancur seketika. Zozie mencoba untuk mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Dia kini mulai terdiam. Pelan-pelan dia pun sadar jika bangunan ini terus menyempit ke arah dirinya dan seakan-akan mencoba menjebaknya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ketiga berakhir sampai di sini.